Ya, selamat sore. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7. Kita melanjutkan membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi hukum. Di sini ada Karl Marx, Henry, Max Weber, Holmes, Roscoe. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Pokok pemikiran Marx dalam sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Nah, ini menurut pendapatnya Marx ya, yang pertama. Setuju enggak? Ya nanti bisa ditanggapi. Jadi sepertinya enggak perlu hukum ini, karena hukum hanya untuk melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Kelompok yang ini ya, mungkin yang berkuasa, yang sedang berkuasa. Yang kedua, pendapatnya adalah hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Nah, ini juga pendapat yang kedua yang bersifat negatif terhadap hukum. Yang ketiga, menurut Marx, hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini ada, menurut dia hukum itu digunakan oleh kaum kapitalis ya, pemilik modal, orang-orang kaya, untuk berkuasa di bidang ekonomi, menguasai bidang ekonomi, melanggengkan kekuasaan. Ini juga pendapat hukum bersifat negatif. Yang keempat, menurut Marx, hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat, atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Jadi penangkapan saya dari kalimat ini ya, yang keempat ini, hukum normatif tidak sama dengan yang diinginkan masyarakat, itu kira-kira begitu. Atau paling tidak bukan model idealis dari moral masyarakat. Nah, nanti bisa ditanggapi. Sekarang menurut Maine, pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah sebagai berikut. Ini ada 3. Yang pertama, masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai aspek teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Jadi ini dia disebut sebagai bapak teori evolusi klasik. Evolusi perubahan ya, klasik, dari status ke kontrak, dari bukan serba laten melainkan kontingen. Apa maksudnya ini, laten dan kontingen ini?
Kemudian yang ketiga, masyarakat, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi baru. Yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan sosial. Ini menurut Maine ini juga perlu kita cermati apa ya yang dimaksud olehnya ini. Kemudian Max Weber 1864 sampai 1920. Weber disebut sebagai bapak sosiologi hukum modern yang menggarap hukum secara komprehensif dengan metode sosiologis. Usaha Weber untuk menyingkap ciri yang menonjol dari masyarakat barat membawanya kepada rasionalitas sebagai kuncinya. Semua sosiologi hukum dieduksikan menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial menurut sistem yang koheren dari aturan-aturan yang diselenggarakan oleh ahli hukum bagi satu tipe masyarakat tertentu. Bapak sosiologi modern ini Max Weber. Jadi karena dia menggarap hukum secara komprehensif, lengkap dengan metode sosiologis. Oliver Wendell Holmes 1841-1935. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan sesuatu yang omnipresent in the sky, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi konkret to meet the social need. Oliver Wendell Holmes. Sekarang Roscoe Pound. Adapun pokok pikiran Pound adalah sebagai berikut. Ada 3. Ia lebih menelah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya. Yang kedua, mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha yang seperti itu. Yang ketiga, untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberi tekanan pada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Tidak ditekankan kepada sanksi, pun lebih memandang hukum sebagai proses rekayasa sosial. Proses rekayasa sosial. Hukum sebagai proses rekayasa sosial. Berarti hukum lebih dulu daripada perubahan masyarakat, karena hukum akan memimpin perubahan masyarakat. Ini ya. Silakan. Mungkin ada yang memiliki
pendapat. Kita buka dialog. Ya, Halo Pak. ya, selamat sore. Nih Pak Selamat Saifuddin. sore Pak. Ya, Nah, ini saya Budin Pak. ya, Ini mungkin tanggapi dalam artian definisi dari istilahnya itu yang yang pertama itu loh, yang kalah semak itu loh. ya, Karl Marx. Iya. Jadi ketika dia menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan ini mungkin secara psikologis Kang Sembrak ini lagi frustasi Pak terhadap pelaksanaan hukum mungkin. Iya. Yang pertama. Mungkin habis Ya kalau diputus pacarnya ya, mungkin bisa jadi itu Pak. seperti Ya kamu. contohnya kalau menurut pendapat saya justru hukum itu adalah alat untuk menyelesaikan itu konflik dan perpecahan Pak. Istilahnya dengan adanya hukum itu kan berarti kita bisa membedakan dan misalnya mendudukan hal yang mana yang disepakati itu dalam hukum itu Pak. Ya, Terlepas suka dan tidak suka terhadap isi pasal-pasal hukumnya, bukankah ketika hukum itu sudah disepakati itu bersama itu loh Pak. Itu juga terlepas pelaksanaannya, penyimpangannya. Tapi kalau dengan pendapatnya Karl Marx ini sepertinya saya tidak sependapat itu loh Pak. ya boleh. Jadi nanti kalau disuruh Terima milih kasih, jangan milih ini ya. Tapi saya buka ya ini latihan aja, Oke. latihan debat boleh. Yang mendukung Karl Marx ada nggak ini? Monggo. Yang mendukung Karl Marx ada nggak? Nggak apa-apa. Sebenarnya tidak ada Pak. Ya, Kayak mungkin Kalau Karl itu kayaknya hidup di negara liberal Pak ya, kalau kalau dilihat dari definisi hukum yang dia keluarkan itu, kayaknya di negara yang bebas gitu. Jadi tidak mau dibatasi oleh hukum dan sebagainya. Kalau menurut pandangan saya, dan kalau negara liberal itu kayaknya yang berkuasa, yang ekonominya kuat, ya, kapitalisnya kuat, kayak gitu. Kayaknya sih Pak, menurut saya. ya, 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 ya mungkin dia melihat kenyataannya seperti itu, mungkin ya, sehingga dia memang pendapatnya karena pelaksanaan hukumnya kurang baik, sehingga dia pendapatnya jadi memandang hukumnya seperti itu, mungkin, ya. itu habis itu diputus pacar itu Pak. Psikologisnya Ya, ya, ya. frustasi. Jadi ini, tapi memang kalau apa ya, kalau keseluruhan memang kurang tepat ya kalau hukum dianggap pasti begitu, itu mungkin ya. Tapi kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu masih memungkinkan, ya, masih memungkinkan sehingga dia sampai berpendapat miring, itu masih memungkinkan. Nah, tetapi mungkin semakin modern itu mungkin ya ada perlawanan kan, dari pelaksanaan hukum yang tidak baik pasti akan ditentang dan akan semakin baik atau semakin adil, mestinya begitu ya perkembangannya. Mestinya kalau dulu masih memungkinkan praktek-praktek hukum yang seperti ini, tapi sekarang ada istilah demokrasi, terus hukum, masyarakat modern, terus
adanya banyak media sosial yang menyuarakan ketidakadilan, pelaksanaan hukum yang tidak adil itu pasti akan ada perbaikan-perbaikan dari jabat karena dia malu kena sanksi seperti itu, malu terus memperbaiki, mungkin jabat yang di atasnya akan mengkoreksi, menindak ya. Silahkan dilanjut, apalagi ini diskusinya. Kalau saya berpendapat kayaknya yang bagus itu Rose Joy Pon itu Pak ya, yang terakhir, tapi Oh ini ya, Rose Joy Pon itu. Cuman nggak tahu saya. ini ya Rose kue pun nih ya. Nah, iya, menurut saya kok itu kok lumayan dibandingkan yang Ya boleh. Sekarang kenapa? Alasannya apa? Ya belajar toh. Nanti UAS gampang jawabnya. Kenapa milih Reskipun ini? Atau menganggap pendapatnya baik? Alasannya apa? soalnya saya itu menelaah sebab akibat seperti itu, kemudian mengajukan studi sosiologis dulu untuk mempersiapkan perundang-undangnya, seperti itu. Untuk di pengertian yang kedua yang saya ungkapkan yang kedua itu Pak, Ya, menganggap hukum sesuatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang bijaksana gitu. ya. Ini lebih matang sebelum Jadi, dilakukan ada studinya, iya. jadi memungkinkan produk hukum yang lebih baik ya. Iya, lebih bijaksana juga. Bijaksana apa bijak sini? Bijak dua-duanya. Jadi suatu produk hukum yang baik memang harus mendengar ya, aspirasi masyarakat. Tidak langsung dibuat oleh mereka yang di gedung. Di gedung ini kan gajinya besar, fasilitasnya lengkap, hidupnya enak, ya kan? Iya, Pak. Jadi kalau membuat mereka yang membuat undang-undang ya, apalagi kalau melakukan pesanan, undang-undang pesanan pasti dapat amplop. Amplop yang ada isinya loh ya. Ya betul Pak. Nah ini jadi harusnya mau memperhatikan masyarakat, aspirasi masyarakat, dimintai, disuruh datang, dipanggil, terus pendapat mereka apa, harusnya gitu. Maka itu akan ada faktor sosiologis hukum ya. Nah itu memang tarik menarik ya, mungkin yang berkuasa yang pengen membuat undang-undang bagi perlindungannya atau usahanya mungkin tidak ingin seperti itu, mungkin tarik menarik. Nah, nanti tinggal wakil kita atau pemerintah, DPR dan pemerintah ini bagaimana, mau milih yang mana. Kalau ada itu MK, itu kan undang-undang ini kan di bawah konstitusi, di bawah undang-undang dasar. Jadi masih bisa digugat itu pasal-pasalnya. Majelis Hakim MK masih bisa membatalkan, tidak memberlakukan kalau dianggap undang-undang ada pasal tertentu yang merugikan, itu masih bisa. Ya, kecuali itu majelis itu kakak ya Pak. Aku nggak mengatakan gitu loh, itu ya kamu loh yang mengatakan. Oke Pak, ini yang menanggapi yang istilahnya dari Rosku itu pon itu Pak. Ya, Kalau yang Rosku pon mungkin yang poin A dan D mungkin saya cenderung itu setuju, tapi yang istilah itu poin C ketika dia tidak ditekankan kepada sanksi, saya pikir kalau hukum tidak menekankan sanksi ya tidak akan itu berjalan gitu loh Pak. Oh ya, ini kan PON menandang hukum sebagai proses rekayasa sosial untuk menciptakan peraturan perundangan yang efektif gitu ya.
dan memberi tekanan atau dalam mencapai tujuan sosial. Jadi ini tidak tekan kepada sanksi. Jadi kalau pemikiran saya, kalau hukum tidak ditekankan kepada sanksi, ya kemungkinan tidak bisa berjalan itu loh, Pak. tidak ditaati ya, gitu kan maksudnya. Iya betul, Pak. Orang akan berani kalau tidak mentaati. Itu apa benar enggak tahu itu. Berita-berita di Cina itu misalnya orang yang katanya korupsi itu langsung dihukum mati. Tentu setelah terbukti ya, dikorupsi dihukum mati. Tidak tahu itu ada video-video juga seperti itu, tapi entah benar entah tidak belum tahu di Cina sana. Jadi kalau itu benar, maka yang korupsi ini mungkin berkurang, mikir juga kan. Kalau yang berani ya dia tetap nekat aja. Kesempatan, kalau nggak ketahuan ya dapat uang, ketahuan ya mati. Terus itu juga soal mati itu juga mungkin juga tergantung keyakinannya ya. Keyakinannya apakah setelah mati itu tidak bisa apa istilahnya seperti reinkarnasi, atau dia bisa reinkarnasi, itu juga mempengaruhi keberanian ya. Menurut saya seperti itu. Kalau bisa reinkarnasi ya mungkin dia lebih berani mati kan, toh nanti reinkarnasi. Tapi kalau yang nggak percaya reinkarnasi, hanya sekali saja kesempatan hidup, mikir juga kan, berbuat jahat mati kan mikir. Tapi kalau reinkarnasi ya nanti diperbaiki lagi mungkin loh. Maaf kalau menyinggung mereka di sini yang percaya itu. Oh iya Pak, kalau di Indonesia ini kenapa kok nggak disahkan ya Pak soal perampasan aset itu, undang-undang perampasan aset itu? Ya, itu memang perlu diteliti ya. Perlu diteliti kenapa, alasannya apa. Kan mestinya nanti diteliti, kita akan ketemu surat resmi, dokumen tanggal berapa itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu kan itu usulan dari para akademisi kelihatannya. Bermula dari usulan para akademisi kalau nggak salah. Terus kemudian lewat pemerintah mengajukan. Tapi dulu saya pernah melihat video waktu Menteri Polhukam Mahmud waktu FD berdialog dengan DPR. Waktu itu kan ada siapa itu dari siapa itu ya, itu katanya harus lobby ke ketua umum partai. Nah itu Bambang Pacul, Pak. ya, Bambang Pacul, walaupun nggak bawa pacul ya. Nah itu harus negosiasi, mungkin dari ketua partai belum setuju, mungkin kok dia bisa mengatakan begitu, lobby supaya ketua umum setuju. Tapi ya itu sistem DPR kita seperti itu ya, masih dikendalikan oleh ketum. Dia mungkin mewakili ketum, mungkin bukan mewakili rakyat mungkin ya, tapi itu ya hanya Kalau kan seperti itu sih Pak, ya. Mewakili partainya, Nah, mewakili. ya betul seperti itu. Jadi kalau sudah jadi pejabat atas nama rakyat disumpah harus ini ya, mempertimbangkan mewakili rakyat ya, tidak hanya DPR, mungkin termasuk pejabat-pejabat publik lain. Nah, sama ini mungkin Pak, istilahnya ketika kayak tadi, ketika Bapak menyinggung ketika hukuman mati, ketika dia nyangkut salah satunya adalah misalnya dengan adanya dia kepercayaan mau misalnya reinkarnasi. Kalau pemikiran saya
justru juga selain itu juga kadang ketika mungkin pejabat itu udah divonis penyakit Pak, dalam artian penyakit itu kanker lah yang kurang lebih mungkin 1 tahun lagi meninggal, 2 tahun lagi meninggal Pak. Jadi mungkin dia istilahnya keberaniannya ada Pak. Contoh juga dia akan mati paling enggak meninggalkan untuk keluarga mungkin Pak. Oh ya, ya. Kalau undang-undang perampasan aset disahkan ya percuma ya. Nanti akan dirampas toh itu. Walaupun sudah meninggal kan, hasil kejahatan kalau ada undang-undang perampasan kan tetap dilaksanakan. Tapi kalau belum ada ya itu bisa disembunyikan, nggak ketahuan ya tuh untuk kepentingannya maupun yang orang lain. Ada lagi yang mau tanya Pak, ini berarti kalau di Indonesia itu hukumnya menganut asas apa ini Pak? Para tokoh-tokohnya itu kira-kira yang mana Pak? ya belum tahu pasti sih. Itu kan harus ada penelitian ya. Mungkin nanti mahasiswa di antara kita ini ada yang ngambil itu bisa juga. Jadi misalnya sistem hukum Indonesia dibandingkan dengan pendapat tokoh sosiologi hukum siapa gitu mungkin. Bisa juga kan. Tapi harus tokohnya itu kita harus punya sumber yang lengkap ya. Jadi mungkin bukunya, dari buku-bukunya itu kan kita ketahui pendapatnya seperti apa. Harus lengkap seperti itu. Iya Pak. Kalau kamu Roskopon ya tadi. Ya saya cenderung ke sana. Terus kemudian kalau untuk yang poin 3 itu Pak, menurut saya memang tidak menekankan pada sanksi. Tapi kalau menurut pendapat saya poin yang ketiga itu undang-undangan cuma memberikan tekanan pada hukum. Jadi menggunakan hukum itu untuk mencapai tujuan sosial, misalnya aja agar lebih aman. Jadi ditekankan menggunakan hukum untuk mencapai tujuan gitu loh Pak. Jadi memang tidak menekankan pada sanksi. Ya, jadi mungkin tidak semata-mata sanksi gitu ya. Tapi Ya, tujuan semuanya, sosial. proses sosialnya itu menggunakan hukum, semuanya diatur dengan hukum gitu loh Pak. Kalau saya berpendapat untuk poin yang ketiga itu. Ya. Ya. Ya mungkin seperti contoh pendapat Roskopon soal ini dibandingkan dengan tujuan hukum di Indonesia. Misalnya kan gitu. Cuman harus tahu tujuan hukum di Indonesia itu apa dari konstitusi dan yang lain ya. Peraturan perundang-undangan yang lain. Mungkin juga ketetapan MPR atau MPRS yang belum dicabut. Baik, siapa lagi? Ya banyak sekali istilah-istilah yang tidak dimengerti Pak, susah bisa cintanya Pak. Ya mungkin saya bisa juga nggak mengerti, kita harus cari di apa di Google ya, kita harus cari di Google karena memang ini kan satu kan terjemahan, kedua di mana dia hidup itu kan punya tipe masyarakat sendiri, sehingga kadang istilah maupun penerjemahannya bikin kita berpikir dua kali. Tadi saya memang juga ada istilah-istilah yang nggak mengerti juga, yang perlu dicari di Google ya.
Oh, siap, siap. Iya, Pak, siap. Nah, gitu aja. Itu Pak, kalau di Indonesia kan antara fenomena dengan politik dinasti sama perampasan aset itu lebih darurat mana ya Pak? Menurut Pak? Iya, darurat. Jadi kan pertama tadi apa, dinasti ya, politik dinasti ya. Yang kedua perampasan aset ya. Kalau Ya, politik dinasti ini kan menurut para politikus ya. Jadi kadang pandangan para politikus ini bisa berbeda jauh dengan pandangan hukum. Kalau politikus itu kan, maaf ya, itu kan kesan saya kan lebih seenaknya sendiri kalau politikus itu. Tapi kalau ahli hukum dia harus memiliki dasar, alasan rasional hukum, harus sampai ke situ. Dasar hukumnya apa? Kalau para politikus ini kan asal ngomong, belum tentu itu benar. Ya, belum tentu benar. Bahkan yang nyata-nyata menjelekkan, menuduh aja mau diproses polisi, dia menggerakkan massa. Tapi kalau dalam hukum kan bukan masalah punya massa apa tidak seharusnya, tapi apakah dia melanggar hukum apa tidak. Jadi politik dinasti ini harus dibahasakan hukum dulu. Kalau kita ahli hukum disuruh berpendapat harus dibahasakan hukum dulu. Karena kita nggak mau terjebak ke istilah-istilah yang di luar hukum, sehingga sebagai ahli hukum pendapat kita juga nanti bisa ngawur. Boleh izin Ya. menanggapi ini, Pak? Ya. Kalau saya politik dinasti sama dengan perampasan aset itu ya yang lebih darurat perampasan aset. Kalau untuk politik dinasti itu misalkan kita kan sekarang pemilu. Kalau misalkan kita sebagai rakyat Indonesia tidak setuju, ya jangan dipilih, kan sebenarnya itu aja sementara solusinya karena memang belum ada undang-undang yang mengatur. Oh ya, betul. Nah, Lebih ini pendapatnya aman ini. Pendapat ya betul. ahli hukum Susi ini aman ini. Lah ya kenyataan kemarin yang di demo malah politik dinastinya, bukan Oh, itu mungkin masalah kuda. Jadi masalah nunggang kuda. Ditunggangi. Indonesia itu kayak orang bimbang gitu loh Pak. Iya, memang betul. Seperti itu. Jadi itu tergantung juga apa ya? Kedewasaan ya, kedewasaan berpikir. Karena kita kadang-kadang kan emosi. Itu dulu ada mahasiswa yang ditanyai waktu itu hukum Omnibus Law. omnibus law ya, buslo ya. Jadi waktu itu dialog di Solo, Indonesia Lawyer Club. Nah, kan terus itu ada Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM itu yang lama itu siapa itu kan datang diundang, terus dia mengatakan, Anda tahu nggak ini kepada para mahasiswanya, ini gini, ternyata nggak tahu. Nah, seharusnya mahasiswa harus tahu dulu, tidak sekedar ikut-ikutan mengecam itu. Jadi memang kan ada kadang-kadang kan ada pesanan, ada ikut angin aja, anginnya kemana ya ikut, nggak tahu alasannya kenapa apa ya. Memang tadi juga
Juga bagus tuh pendapatnya Bu Susi tadi ya. Dasar hukumnya apa? Misalnya politik dinasti itu kan bebas memilih. Tidak boleh tidak dipilih. Nah, terus yang kedua, kalau perampasan ini kan kalau memang terbukti, walaupun orang katakanlah politik dinasti ya, keturunannya apa keluarganya, tapi kalau dia terbukti korupsi kan tetap dirampas kan. Ya, jadi mungkin lebih darurat ke perampasan ya mungkin ya, untuk mencegah korupsi yang besar. Ini iya Pak, benar. Lebih darurat ya perampasan. Nah itu tadi kalau dikasih nggak setuju ya jangan dipilih, itu Ya, aja. Karena memang belum diatur, tidak dilarang juga loh. Kalau ya, sebenarnya ya tidak dilarang ya. saya tidak dilarang kalau misalnya kemarin eh, suami, kemudian istri, kemudian suatu saat nanti anak. Nah, kalau misalkan tidak setuju dengan dinasti, jangan dipilih. Iya, kita mungkin harus ada pergerakan jangan pilih uh, keturunan Keluarga, dulu gitu. suami atau istri atau Iya, anak. kita gerakan gitu. Tapi sebelum pemilihan, lah kalau sudah terpilih ya ngapain dia mempersoalkan? Iya, kalau sudah terpilih ya itu sudah dilindungi undang-undang Pak nanti kalau sudah terpilih malah. Ya, ya, ya betul. Saya kira ya lebih darurat ke manfaatnya, lebih ke undang-undang perampasan itu. Karena korupsi itu kan apa ya, termasuk jenis extraordinary ya, kejahatan yang extraordinary, sampai ada lembaga komisi sendiri untuk mencegah maupun menindak, yang kekuasaannya sangat besar. Sekarang itu sepertinya semua itu pasti ada korupsinya loh Pak. Iya betul, iya. Dan itu tidak zaman sekarang tok, dari dulu. Kayak korupsi udah mendarah daging ya Pak. Iya, iya. Mungkin yang juga perlu perlu di ini secara sosiologis ya tentang korupsi ini. Apakah dia kekurangan gajinya, fasilitasnya, ataukah apa sehingga dia bisa memanfaatkan itu. Memang seharusnya juga diperhatikan masalah gaji, fasilitas. Itu di semua lini ada. Semua lini ada. Baik di tingkat atas maupun bawah. Jadi jangan dikira orang bawah itu tidak korupsi. Yang korupsi hanya orang yang apa, pejabat-pejabat tinggi saja, bukan. Di bawah pun memiliki sosiologis korupsi, tetapi memang kerugiannya mungkin kecil. Tapi ya intinya sama sebenarnya korupsi. Silahkan kalau ada lagi. Ada lagi? Oh ini Mungkin sudah